Lucunya, ondel-ondel Bacep jadi ahli falak? Dari lomba gerhana sampai wisuda ahli madya pendidikan Islam. Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel ikut kuliah ilmu falak, terus ikut lomba gerhana, dan akhirnya wisuda sambil bawa globe. Nah, ini kisah gokilnya ondel-ondel Bacep, dari mahasiswa sampai jadi pakar falak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan penuh semangat. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini supaya kita makin rame berbagi cerita-cerita gokil ondel-ondel. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, semua cerita seru ini nggak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Kita semua mari sama-sama bertakwa kepada Allah. Selalu ingat bahwa hidup ini ujian, dan ilmu itu cahaya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia tetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi, mempelajari gerhana, hilal, dan waktu itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Oh iya, tulis juga kalian dari mana asalnya di kolom komentar biar kita saling kenal. Tonton video ini sampai habis ya, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau kalian jawab benar di komentar, hadiahnya akan disampaikan di penutup. Ceritanya dimulai dari suatu pagi yang cerah di kampung Betawi. Matahari baru naik setengah, ayam tetangga masih berkokok, dan suara pedagang bubur ayam sudah menggema di gang kecil. Di teras rumah kayu bercat hijau muda, ondel-ondel Bacep duduk sambil menyeruput kopi tubruk panas. Badannya besar. Wajahnya khas ondel-ondel Betawi dengan pipi merah bulat dan alis tebal, yang kalau melotot bisa bikin bocah langsung lari. Tapi pagi itu, wajahnya serius sekali. Tangannya memegang brosur kampus bertuliskan besar-besar, pendaftaran mahasiswa baru D3 Pendidikan Agama Islam, konsentrasi ilmu falak. Biasanya, Bacep cuma sibuk latihan tanjidor, ikut arak-arakan kampung, atau tampil di acara nikahan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Ia ingat beberapa bulan lalu, waktu ada gerhana bulan total, dia ikut rame-rame di lapangan, tapi malah bingung kenapa sholatnya kok rukuknya lama banget. Waktu itu Ustadz kampung bilang, itu sholat gerhana, Bacep, rukuknya 2 kali tiap rakaat, bukan sekali. Dari situ Bacep penasaran, ilmu falak itu apaan sih? Kok bisa ngitung waktu gerhana, ngitung hilal buat puasa, bahkan arah kiblat. Sambil garuk-garuk kepala yang tertutup wig ondel-ondel, dia ngomong sendiri, kayaknya gua mesti belajar beneran nih, masa ondel-ondel kalah sama kalkulator. Jadilah pagi itu, dia memutuskan, Bacep mau kuliah. Berbekal tekad bulat dan tas selempang yang biasanya dipakai bawa rebana, dia berangkat ke kampus. Begitu nyampe, satpam kampus sempat kaget. Loh, ini mau tampil pentas atau mau daftar kuliah, Bang? Bacep cuma nyengir. Daftar kuliah, Bang, gua mau jadi mahasiswa. Semua orang yang lihat ketawa, tapi juga salut. Jarang-jarang ada ondel-ondel yang datang bawa map lamaran mahasiswa. Proses pendaftarannya penuh drama. Waktu foto untuk KTM, kartu tanda mahasiswa, fotografer sampai bilang, Bang, mau difoto pakai wig ondel-ondel apa dilepas? Bacep jawab santai, pakai aja, biar dosen kenal gua dari jauh. Hasilnya, foto KTM-nya viral di grup WhatsApp kampus. Hari pertama masuk kelas, suasananya nggak kalah heboh. Teman-teman sekelas Bacep pada terheran-heran. Beneran ada ondel-ondel kuliah? Mereka penasaran mau lihat dia belajar. Begitu dosen masuk, Bacep langsung berdiri sambil salam khas Betawi. Assalamualaikum, Pak Dosen, ini gua Bacep, siap belajar falak. Dosen cuma senyum dan jawab, Waalaikumsalam, ilmu itu untuk semua, termasuk ondel-ondel. Pelajaran pertama langsung bikin Bacep terpana. Di papan tulis, dosen menggambar lingkaran bumi, orbit bulan, dan garis sinar matahari. Anak-anak, ini perbedaan antara gerhana matahari, kusuf, dan gerhana bulan, husuf, kata dosen. Bacep, yang biasanya cuma ngerti matahari terbit dan tenggelam buat ngatur jadwal pentas, tiba-tiba nyadar kalau semua itu ada hitungannya. Dia langsung nyoret-nyoret buku catatan.
walau catatannya kadang diselipin gambar rebana dan ondel-ondel mini di pojokan. Yang bikin teman-temannya ngakak adalah kebiasaan Bacep bawa globe kecil ke kampus. Globe itu dia taruh di meja kuliah, dan kalau ada pertanyaan dari dosen, dia langsung muter globe sambil ngomong, "Nih, kalau bumi miring dikit aja, jadinya begini, Pak." Kadang dia bawa kompas juga, terus dia demoin cara nyari arah kiblat dari tempat duduknya. Tiap kali praktikum di lapangan, Bacep jadi pusat perhatian. Waktu dosen bilang, "Sekarang kita praktek ngukur ketinggian matahari," Bacep malah buka payung ondel-ondel warna merah kuning, bikin semua mahasiswa ketawa. "Buat apa payung?" tanya dosen. "Biar nggak gosong, Pak." "Walaupun gua udah gosong dari lahir," jawabnya santai. Meski gayanya kocak, Bacep ternyata rajin banget. Dia selalu duduk di depan, nyatet semua materi, dan nggak malu bertanya. Kadang dosen sampai geleng-geleng kepala karena pertanyaannya unik. "Pak, kalau gerhana pas malam takbiran gimana? Sholat gerhana dulu apa takbiran dulu?" Suasana kelas langsung pecah ketawa, tapi dosen jawab serius sambil bilang, "Itu pertanyaan bagus, Bacep." Teman-teman mulai sadar, di balik tingkah lucunya, Bacep punya niat tulus buat belajar. Dia bilang ke semua orang, "Gua mau jadi ondel-ondel yang ngerti ilmu langit. Biar kalau ada acara kampung, gua bisa jelasin kapan awal puasa, kapan lebaran, dan kapan gerhana, tanpa ribut-ribut." Dan begitulah, hari-hari pertama kuliah Bacep penuh warna. Dari penampilan uniknya yang bikin kampus meriah, sampai semangat belajarnya yang bikin semua orang kagum. Siapa sangka, sosok yang dulu cuma dikenal di panggung Tanjidor, sekarang duduk di bangku kuliah serius mencatat pergerakan matahari, bulan, dan bintang, semua demi satu cita-cita, jadi pakar falak versi ondel-ondel. Setelah beberapa bulan kuliah, nama ondel-ondel Bacep mulai terkenal di lingkungan kampus. Bukan cuma karena ukurannya yang jumbo dan penampilan khasnya dengan wig ondel-ondel warna merah menyala, tapi juga karena semangat belajarnya yang gak main-main. Setiap kali ada praktikum atau tugas kelompok, dia selalu paling heboh bawa perlengkapan. Bahkan dosen pernah bilang sambil bercanda, Bacep ini kalau disuruh ukur arah kiblat, bawaannya kayak mau pindahan rumah. Suatu hari, di papan pengumuman kampus terpampang selebaran tebal warna biru dengan tulisan besar, "Kompetisi Ilmu Falak Nasional, kategori perhitungan gerhana dan penentuan arah kiblat." Hadiahnya nggak main-main. Ada piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Tapi yang bikin Bacep paling semangat adalah, peserta boleh mempraktikkan metode perhitungan langsung di lapangan. "Waduh, ini kesempatan gua buat unjuk gigi, unjuk wig," kata Bacep sambil melipat brosur lomba itu. Dia langsung daftar tanpa pikir panjang. Waktu mengisi formulir, panitia sampai nanya, nama lengkap. Bacep jawab dengan bangga, "Bacep bin Bacep, AMASY, APGOD, calon AMD PDI." Panitia cuma nyengir, mungkin mikir, ini peserta paling unik sepanjang sejarah lomba. Hari lomba pun tiba. Lokasinya di sebuah lapangan observasi milik kampus negeri besar di kota. Dari pagi, peserta sudah berdatangan dengan peralatan canggih. Teleskop refraktor, laptop dengan software stellarium, kompas digital, sampai tripod kamera astronomi. Lalu muncul Bacep, membawa teodolite tua yang dipinjam dari jurusan geodesi, sebuah globe mini, kompas analog, laptop tua yang stiker casingnya penuh gambar rebana, dan, yang paling bikin heboh, satu set rebana asli yang digendong di punggung. Begitu melangkah ke arena lomba, semua mata langsung tertuju padanya. Ada yang bisik-bisik, "Itu ondel-ondel ya? Kok ikut lomba falak?" Ada juga yang langsung nyengir, "Waduh, ini pasti seru nih." Bacep cuek aja, malah sempat dada ke penonton sambil goyang sedikit ala ondel-ondel, bikin suasana cair. Babak pertama lomba adalah perhitungan waktu gerhana matahari. Peserta diminta menghitung secara manual menggunakan data astronomi dan tabel dari Almanak Nautika. Bacep duduk di meja sambil membuka buku catatannya. Tangannya lincah menghitung. Kadang berhenti sebentar buat ngegambar lingkaran besar yang dia sebut matahari happy dan bulan ngambek untuk memudahkan mengingat fase gerhana. Teman sebelahnya melirik dan nyengir, "Bro, itu gambar apa?" Bacep jawab, "Biar gampang paham, bro, ini ilmu falak rasa komik." Setelah itu masuk sesi praktek lapangan.
Semua peserta keluar ke area terbuka. Dosen juri bilang, sekarang kita praktek mengukur tinggi matahari. Peserta lain dengan serius membidik matahari pakai alat masing-masing, mencatat hasilnya di kertas. Sementara Bacep berdiri gagah, muter-muter teodolite, lalu sambil bercanda berkata keras, tinggi matahari hari ini, tinggi banget, hampir nyundul wig gua. Semua yang dengar langsung ketawa, termasuk juri. Lanjut ke sesi perhitungan gerhana bulan. Bacep mengatur laptop tuanya yang suaranya berisik tiap kipasnya muter. Di layar muncul simulasi gerhana bulan dari Stellarium. Dia tunjukkan ke juri, sambil jelasin runtut, fase parsial mulai jam sekian, fase total mulai jam sekian, berakhir jam sekian, lokasi pengamatan di sini, koordinatnya sekian derajat lintang bujur. Penjelasannya rapi banget. Cuma sesekali diselingi komentar lucu seperti, nah ini bulan ketutup kayak orang lagi bobo siang. Waktu istirahat makan siang, peserta lain sibuk makan kotak nasi ayam. Bacep malah buka bekal sendiri, dodol Betawi dan kue geplak. Dia tawarin ke peserta dan juri, mau nyobain? Ini biar semangat ngitungnya. Juri yang tadinya kaku jadi santai, bahkan ada yang langsung minta resep. Babak berikutnya adalah penentuan arah kiblat. Panitia menyediakan area lapang dengan tanda patok sebagai titik acuan. Peserta harus menunjukkan arah kiblat seakurat mungkin menggunakan metode pilihan masing-masing. Bacep memilih metode bayangan matahari. Dia tancapkan tongkat bambu kecil di tanah, ukur sudut bayangannya pakai kompas, lalu cocokkan dengan data hisap. Sambil melakukan itu, dia sempat berceloteh ke penonton, bayangan ini bukan bayangan mantan ya, ini bayangan matahari. Kalau mantan sih jangan dihitung-hitung lagi. Penonton kembali tertawa. Menjelang sore, sesi presentasi dimulai. Satu persatu peserta maju ke depan juri untuk menjelaskan hasil perhitungannya. Peserta lain tampil formal, jas rapi, suara serius, slide presentasi penuh grafik. Lalu giliran Bacep. Dia maju sambil membawa rebana, lalu sebelum presentasi, dia tabu sebentar, biar nggak ngantuk, bang, empok-empok semua. Setelah itu, dia langsung masuk ke materi dengan gaya uniknya. Jelas, padat, tapi tetap nyeleneh. Ini data gerhana yang saya hitung. Pak, kalau matahari ketutup sebagian, itu gerhana parsial. Kalau ketutup semua, itu total. Kalau ketutup hatinya, itu namanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, katanya sambil senyum. Juri berusaha menahan tawa, tapi nggak bisa. Yang bikin semua kagum adalah ketelitian hasilnya. Selisih perhitungannya cuma beberapa detik dari data resmi. Bahkan dosen juri sampai bilang, Bacep ini memang bercandanya banyak, tapi akurasinya mantap. Menjelang pengumuman pemenang, suasana tegang. Semua peserta duduk di kursi masing-masing. MC lomba mulai membacakan pemenang kategori, perhitungan gerhana paling akurat, dan nama yang keluar adalah ondel-ondel Bacep. Semua langsung bertepuk tangan, sebagian teriak, hidup ondel-ondel. Bacep maju ke podium, nerima piala sambil berkata, terima kasih. Ini piala buat kampung gua, buat ondel-ondel seluruh Indonesia, dan buat semua yang percaya bahwa belajar itu nggak kenal bentuk kepala. Pulang dari lomba, Bacep disambut kayak pahlawan di kampung. Anak-anak kecil ngiringin dia sambil main tanjidor. Orang-orang pada minta foto sama pialanya. Dan malam itu, di pos ronda, Bacep cerita panjang lebar tentang lombanya sambil nunjukin cara ngukur tinggi matahari pakai tongkat bambu. Semuanya ketawa, tapi juga bangga. Ondel-ondel yang dulu cuma dianggap hiburan, kini bisa jadi simbol semangat belajar dan penguasaan ilmu falak. Beberapa minggu setelah lomba ilmu falak yang bikin namanya makin terkenal, ondel-ondel Bacep dapat kabar dari dosennya. Bacep, kata Pak dosen sambil tersenyum, minggu depan akan ada gerhana bulan sebagian yang bisa dilihat dari daerah kita. Ini momen bagus untuk mengedukasi warga tentang tata cara salat gerhana. Bagaimana kalau kamu yang memimpin sosialisasi di masjid kampung kamu? Bacep langsung bengong beberapa detik, lalu pelan-pelan tersenyum lebar. Waduh, Pak, ini kesempatan emas nih. Biar ondel-ondel juga bisa jadi duta edukasi. Dia teringat waktu kecil, setiap kali ada gerhana, orang kampungnya sering salah paham. Ada yang percaya gerhana itu karena matahari dan bulan sedang berantem. Ada yang bawa-bawa wajan keluar rumah buat dipukul biar
bulannya nggak digigit raksasa. Bacep ingin sekali mengubah kebiasaan itu dengan cara yang lucu tapi berbasis ilmu. Dari hari itu, Bacep mulai mempersiapkan materi. Dia tidak hanya membaca buku-buku falak dari perpustakaan kampus, tapi juga mencari ilustrasi warna-warni dan membuat poster besar. Di posternya, dia gambar matahari, bumi, dan bulan dengan wajah kartun. Matahari tersenyum sambil pakai kacamata hitam. Bulan tampak agak malu-malu waktu sebagian tubuhnya tertutup bayangan bumi. Di bawah gambar, dia tulis, "Gerhana, fenomena alam yang indah, bukan pertanda buruk." 1 hari sebelum acara, Bacep jalan keliling kampung bawa pengeras suara portabel sambil ngumumin, "Assalamualaikum, warga semua. Besok malam kita ada acara nonton bareng gerhana bulan di halaman masjid, kelas edukasi dan praktik salat gerhana. Jangan lupa bawa tikar, jaket, dan kopi kalau mau begadang. Gratis, nggak ada tiket masuk, cuma bawa semangat." Anak-anak kecil langsung heboh. Ibu-ibu mulai ngomongin mau bawa kue apem dan kue talam buat dibagi nanti. Malam yang ditunggu pun tiba. Halaman masjid penuh lampu hias warna kuning hangat. Karpet digelar, kursi plastik berjajar di belakang, dan di bagian depan ada mimbar mini dari bambu yang sudah dihias kain hijau. Di samping mimbar, berdiri teleskop sederhana yang Bacep pinjam dari kampus, plus papan tulis besar untuk coret-coret. Bacep muncul mengenakan jubah putih, sorban hijau melilit leher, dan, tentu saja, wig merah ondel-ondel khasnya. Warga yang melihat langsung tertawa kecil tapi sekaligus kagum. "Wih, ondel-ondel bisa jadi ustaz juga," celetuk seorang bapak sambil nyengir. Bacep menyapa semua orang dengan suara lantang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita nggak cuma nonton gerhana, tapi kita juga mau belajar kenapa gerhana terjadi, dan gimana cara salat gerhana sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia mulai presentasi dengan cerita ringan. "Dulu, sebelum kita tahu ilmu falak, banyak orang mengira gerhana itu gara-gara naga makan bulan. Tapi sekarang, kita tahu kalau gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi bulan. Jadi bukan naga, bukan raksasa, apalagi mantan." Semua tertawa. Bacep kemudian menunjuk ke teleskop. "Silakan nanti gantian lihat bulan lewat sini. Kalian akan lihat bayangan bumi pelan-pelan menggigit bulan. Tapi ingat, ini semua tanda kebesaran Allah, bukan hal yang bikin kita takut berlebihan. Nabi dulu mengajarkan saat gerhana, kita dianjurkan salat 2 rakaat dengan bacaan panjang, rukuk lama, sujud lama, dan banyak berdoa." Untuk membuat warga paham, dia melakukan simulasi. Dia minta 2 anak kecil berdiri. 1 memegang bola kuning, matahari, 1 memegang bola biru, bumi. Dia sendiri memegang bola abu-abu, bulan. Lalu mereka bergerak memeragakan posisi gerhana. Anak-anak ketawa karena kadang bola jatuh atau salah arah. Nah, kalau bulan masuk ke bayangan bumi seperti ini, inilah gerhana bulan. Simple, kan? Setelah itu, Bacep mulai menjelaskan tata cara salat gerhana. Dia membimbing warga untuk meluruskan syaf, memimpin takbir, membaca ayat-ayat panjang dari Al-Quran, rukuk lama, bangun lagi, rukuk lagi, lalu sujud panjang. Di sela-sela penjelasan, dia selalu menyelipkan pesan takwa. Gerhana ini mengingatkan kita bahwa alam semesta tunduk pada aturan Allah. Kita sebagai hamba harus lebih banyak bersyukur dan mengingatnya. Di tengah acara, gerhana mulai tampak. Bulan yang tadi bulat utuh perlahan tertutup bayangan hitam. Warga bergantian melihat lewat teleskop. Ada yang berbisik takjub, ada yang langsung mengucap tasbih. Bacep tersenyum, merasa misinya berhasil. Warga mulai melihat gerhana sebagai tanda kebesaran Allah, bukan sekadar kejadian aneh. Menjelang akhir, setelah salat gerhana selesai, Bacep mengajak semua orang berdoa bersama. Semoga Allah memberkahi kita, melapangkan rezeki, dan menjaga kita dari fitnah dunia. Dan semoga setiap kali ada fenomena langit, kita semakin dekat dengan Allah, bukan malah percaya mitos yang gak benar. Acara malam itu ditutup dengan makan bersama. Ibu-ibu membagikan kue dan teh hangat, anak-anak masih heboh cerita soal bulan yang dimakan bumi ke teman-temannya. Di pojokan, beberapa bapak mengelilingi teleskop,
minta diajari cara menggunakannya. Bacep melayani dengan sabar, sambil sesekali bercanda, "Kalau mau lihat bintang jatuh, jangan lewat teleskop, itu harus banyak doa di malam hari." Malam itu, kampung Bacep bukan cuma jadi tempat nonton gerhana, tapi juga jadi pusat edukasi astronomi rakyat. Semua orang pulang dengan pengetahuan baru, hati yang lebih tenang, dan rasa hormat yang besar pada ondel-ondel falak yang berhasil memadukan hiburan, ilmu, dan dakwah dalam satu paket. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan begadang, meneliti, menghitung, mencatat data rukyat dari berbagai kota, bahkan sempat ke lapangan untuk mengamati hilal dengan mata kepala sendiri, ondel-ondel Bacep bersiap menjalani sidang tugas akhir. Judul penelitiannya cukup panjang, tapi penuh wibawa. Analisis hukum syari, fenomena astronomi, perbandingan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah dan implikasi fikihnya. Pagi itu, kampus sudah ramai. Di depan ruang sidang, mahasiswa lain menunggu giliran, sebagian terlihat tegang sambil memegang map tebal berisi skripsi, sebagian lagi santai sambil ngobrol. Tapi Bacep beda. Dia muncul dengan kostum semi-formal unik, baju koko putih, celana kain hitam, jas alma mater, dasi kecil, dan wig ondel-ondel merah menyala yang jadi ciri khasnya. Teman-temannya ketawa begitu lihat. "Bacep, lu sidang atau mau kawinan adat Betawi?" goda salah satu temannya. Bacep cuma nyengir, "Biar dosen inget sama presentasi gue." "Branding, bro." Begitu namanya dipanggil, Bacep masuk ke ruang sidang. Di meja penguji, sudah duduk 3 dosen. Satu Profesor Haji Syaifuddin, pakar fikih yang terkenal tegas. 2 Dr. Nur Aini, ahli falak yang punya koleksi teleskop terbanyak di kampus. 3 Ustaz Fatur Rahman, dosen fikih mukaran yang jago memancing diskusi panas. Di layar proyektor terpampang slide pertama, latar belakang penelitiannya. Dengan suara mantap, Bacep mulai. "Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat waktu dan kesempatan, sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman." Dia lanjut dengan pembukaan yang bikin semua hadirin langsung fokus. "Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah kita mendengar 2 masjid di kampung yang salat Id di hari berbeda? Pernahkah kita melihat TV mengumumkan awal puasa berbeda dengan kalender yang kita gantung di rumah? Fenomena ini bukan cuma soal administrasi, tapi soal fikih, astronomi, dan persatuan umat." Bacep lalu masuk ke rumusan masalah. 1. Kapan mulai puasa jika hilal tidak terlihat karena mendung? 2. Bolehkah rukyat dilakukan di tempat berbeda lalu hasilnya berlaku nasional? 3. Apakah metode hisab modern boleh dijadikan dasar hukum, bahkan tanpa rukyat? Untuk menjawab, Bacep memaparkan metodologi penelitiannya. Dia menggabungkan kajian literatur dari kitab fikih klasik, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan keputusan Ormas Islam di Indonesia, NU, Muhammadiyah, Persis, analisis astronomis dengan software Stellarium dan Accurate Times, serta wawancara lapangan dengan praktisi rukyat di berbagai daerah. Layar berganti menampilkan peta Indonesia dengan garis tinggi hilal pada awal Ramadan tahun lalu. Bacep menunjuk dengan pointer. Di sini, di Merauke, tinggi hilal 3,5 derajat, elongasi 5,2 derajat, umur hilal sekitar 7 jam. Sementara di Aceh, tinggi hilal cuma 1,2 derajat, elongasi 3,9 derajat, umur hilal 4 jam. Menurut kriteria Imkan Rukyat Mabims, Aceh belum memenuhi syarat, tapi Merauke sudah. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita mengikuti hasil di Merauke untuk seluruh Indonesia, ataukah setiap daerah menentukan sendiri? Dosen penguji langsung siaga. Profesor Syaifuddin bertanya, "Kalau menurut mazhab Syafi'i, bagaimana penerapan perbedaan matla ini di Indonesia yang luas?" Bacep menjawab tenang. Menurut pendapat yang mutamat dalam mazhab Syafi'i, jika jarak antar wilayah rukyat cukup jauh hingga berbeda matla, tempat terbit hilal, maka hasil rukyat tidak wajib diikuti wilayah lain. Namun, di Indonesia ada keputusan pemerintah yang menetapkan kesatuan matla nasional demi kemaslahatan.
Ini masuk ijtihad jamai yang boleh diikuti. Seluruh ruangan mengangguk. Beberapa mahasiswa di belakang mencatat cepat. Masuk ke isu kedua, Bacep memaparkan hasil analisisnya tentang hisab versus ruqyat. Dia menampilkan dua tabel. Tabel pertama menunjukkan hasil hisab, perhitungan astronomi, selama 10 tahun terakhir di awal Ramadan. Tabel kedua menunjukkan hasil ruqyat lapangan pada tanggal yang sama. Dari data itu terlihat, hisab hampir selalu tepat memprediksi hilal. Namun, ada kasus-kasus di mana hilal sudah memenuhi kriteria hisab tapi tetap gagal terlihat karena cuaca buruk. Disinilah perdebatan muncul, kata Bacep. Kelompok pro-hisab berpendapat, cukup dengan data perhitungan, kita bisa menetapkan awal bulan. Kelompok pro-ruqyat bilang, tanpa pengamatan langsung, kita belum bisa memastikan. Muhammadiyah cenderung menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, sementara NU mempertahankan ruqyat dengan bantuan hisab. Dr. Nur Aini tersenyum sambil bertanya, kalau menurut kamu pribadi, metode mana yang lebih kuat? Bacep berpikir sejenak lalu menjawab, saya melihat keduanya punya nilai. Hisab memberi kepastian perencanaan jauh hari, ruqyat memberi pengalaman ibadah dan verifikasi lapangan. Keduanya bisa saling melengkapi. Dalam fikih, kita mengenal kaidah al-yakin la yuzalu bisisyak. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Hisab memberi keyakinan, ruqyat memberi penguatan. Idealnya, kita gunakan keduanya. Para penguji terlihat puas. Tapi Ustaz Fatur Rahman, yang memang jago memancing debat, melontarkan pertanyaan pancingan. Bagaimana kalau hilal sudah ada menurut hisab tapi mustahil terlihat karena cuaca buruk? Apakah besok sudah mulai puasa? Bacep menjelaskan panjang lebar. Dia mengutip hadis Nabi tentang, berpuasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah jika melihatnya. Jika tertutup mendung maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Dia lalu menambahkan tafsir ulama kontemporer yang memperbolehkan hisab dijadikan dasar hukum saat kondisi modern memungkinkan akurasi tinggi. Setelah presentasi selama hampir 1 jam, Bacep menutup dengan pesan. Bagi saya, perbedaan ini bukan alasan untuk saling menjauh, tapi peluang untuk saling belajar. Langit itu satu, tapi cara kita melihatnya bisa berbeda. Selama niat kita untuk ibadah kepada Allah, insya Allah semua bernilai. Sidang pun berlanjut ke sesi penilaian internal. Sementara menunggu, Bacep duduk di kursi peserta sambil minum air. Beberapa dosen tampak tersenyum dan berbisik. Akhirnya, ketua sidang mengumumkan. Dengan mempertimbangkan presentasi, data, argumentasi, dan orisinalitas penelitian, Saudara Bacep dinyatakan lulus dengan predikat amat baik. Ruangan langsung riuh tepuk tangan. Teman-temannya bersorak, ada yang berteriak, hidup ondel-ondel falak. Bacep berdiri, menunduk, lalu memberi salam sambil senyum lebar. Keluar dari ruang sidang, dia disambut teman-teman yang langsung minta foto bareng. Beberapa dosen lewat sambil menepuk pundaknya. Bacep tahu, ini bukan cuma soal lulus sidang, tapi juga pengakuan bahwa ilmu falak bisa dibawakan dengan cara yang hangat, lucu, tapi tetap ilmiah dan syar'i. Hari yang ditunggu-tunggu datang lagi. Setelah melewati sidang yang dramatis tapi sukses besar, ondel-ondel Bacep akhirnya sampai di puncak perjalanannya di kampus. Hari wisuda. Gedung serbaguna kampus sejak subuh sudah ramai. Mahasiswa dari berbagai jurusan, keluarga, dan undangan mulai berdatangan. Di luar, pedagang bunga, boneka, hingga fotografer dadakan berjajar, menawarkan jasanya. Bacep datang dengan penuh gaya. Bukan cuma pakai toga seperti mahasiswa lain, tapi juga tetap mempertahankan ciri khasnya. Wig ondel-ondel warna merah oranye yang menjulang. Di dadanya tergantung medali kelulusan, tapi di tangannya malah ada miniatur teleskop, oleh-oleh dari dosen pembimbingnya. Beberapa orang langsung tertawa begitu melihatnya masuk area wisuda. Ini ondel-ondel apa astronom? Sih, celetuk salah satu penonton. Bacep menjawab santai, ondel-ondel bisa lihat hilal, bro. Ketika sesi prosesi dimulai, semua mahasiswa berbaris rapi. Musik pengiring mengalun, suara pembawa acara menyebutkan nama demi nama. Saat tiba gilirannya, terdengar, Saudara Bacep, AMASY, APGeod, AMD PDI, ahli madya pendidikan Islam dengan konsentrasi ilmu falak.
Bacep melangkah maju, senyumnya lebar, menyalami rektor, menerima ijazah, lalu, spontan, mengangkat miniatur teleskop ke udara sambil berpose. Sontak hadirin tertawa dan bertepuk tangan. Bahkan fotografer resmi kampus sampai ikut memotret momen itu berkali-kali. Setelah semua prosesi selesai, ada sesi sambutan perwakilan wisudawan. Panitia memilih Bacep mewakili lulusan vokasi pendidikan agama Islam karena prestasinya di lomba ilmu falak. Di podium, Bacep memulai dengan salam dan pujian kepada Allah, lalu melantunkan sholawat dengan suara lantang. Teman-teman yang saya hormati, dosen-dosen yang saya muliakan. Hari ini kita bukan hanya merayakan kelulusan, tapi juga merayakan proses. Karena ilmu itu bukan sekadar nilai di kertas, tapi cahaya yang menuntun kita menatap langit dan bumi dengan rasa takwa. Kalau saya yang cuma ondel-ondel kampus bisa lulus ilmu falak, insya Allah kalian semua juga bisa. Dia lalu menceritakan kilas balik perjuangannya. Begadang menghitung posisi bulan, dikejar deadline, turun lapangan saat malam dingin untuk rukyat hilal, bahkan sempat salah hitung derajat elongasi hingga dibecandain teman-teman. Semua itu ia bumbui dengan humor yang membuat seluruh hadirin terpingkal-pingkal. Pernah suatu malam saya ikut rukyat hilal di tepi pantai. Udah bawa teleskop, bawa tripod, bawa kitab fikih, ternyata hilalnya ketutup awan. Yang kelihatan cuma layangan nyangkut di pohon kelapa. Teman saya bilang, "Itu hilalnya?" Saya jawab, "Bukan, itu tanda besok anak-anak nggak puasa karena layangannya nyangkut." Lalu Bacep menutup sambutannya dengan pesan yang dalam. Saya ingin kita semua ingat, perbedaan metode hisab dan rukyat itu jangan sampai memecah kita. Kita boleh berbeda cara melihat bulan, tapi tujuan kita sama, taat kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita menjaga ukhuwah, dan semoga langit selalu menjadi pengingat bahwa kita ini kecil, tapi doa kita besar. Setelah sambutan, Bacep kembali ke kursinya. Wisuda dilanjutkan hingga sore. Selesai acara, halaman kampus berubah jadi lautan bunga, boneka, dan kamera ponsel. Teman-temannya berebut foto. Ada yang bawa spanduk bertuliskan, "Ondel-ondel falak, dari kampus ke langit." Di momen itu, Bacep merenung. Gelar AMD PDI yang ia genggam bukan cuma simbol kelulusan akademis. Itu adalah bukti bahwa seorang mahasiswa yang datang dari latar belakang unik, dengan semangat, humor, dan tekad belajar yang kuat, bisa menyelesaikan perjalanan pendidikan hingga akhir. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita sudah sampai di akhir cerita lucu sekaligus inspiratif dari ondel-ondel Bacep yang berhasil menamatkan perjalanan studinya di bidang pendidikan agama Islam dengan konsentrasi ilmu falak. Semoga cerita ini menjadi hiburan, motivasi, dan pelajaran bahwa ilmu itu bisa dipelajari siapa saja, di mana saja, dan dengan cara yang menyenangkan. Mari kita selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan para sahabatnya. Jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Saya juga berdoa semoga Allah memberikan banyak rizki kepada seluruh umat Nabi Muhammad, mengalir tanpa henti dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Dan bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar di kolom komentar, saya doakan bisa berhaji, berumroh, dan berziarah ke makam Nabi setiap tahun. Jika jawabannya salah pun, saya tetap doakan agar selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Jangan lupa tulis di kolom komentar asal daerah kalian, juga kirimkan request judul cerita ondel-ondel apalagi yang ingin kalian dengar. Dan pastikan tonton sampai habis setiap kisah, karena akan selalu ada hadiah doa di akhir untuk kalian semua. Barokallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.